Oke, sudah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk absen, pertama-tama, absen ini Ibu share di dalam chat Zoom ini, dan tidak boleh disebarkan kepada teman-teman yang tidak Zoom. Ya, teman-teman yang tidak Zoom tidak mengisi absen. Supaya Ibu tahu siapa yang Zoom dan siapa yang tidak. Nah, mungkin pagi hari ini semua anak-anak Ibu yang sudah tepat waktu, Ibu ucapkan terima kasih karena ini sudah ada 15 orang, tepat waktu, tidak ada ketinggalan, ya bagus. Lain kali pertahankan seperti ini. Juga Ibu harap semua memakai nama asli, ya, jangan nama orang tua di dalam Zoom ini, dan juga atau ada yang masih namanya nama handphonenya gitu ya, jangan. Jadi biar Ibu tahu bahwa memang betul semua yang ada di sini adalah siswa-siswi kelas 8C, dan nanti mau Ibu foto satu persatu. Dan video kamu, wajah kamu itu harus diaktifkan. Nampak wajah semua. Ya, semua harus nampak wajah biar tahu kamu ada di tempat. Kalau mau izin ke kamar mandi misal, kamu boleh chat. Kamu boleh bilang di chat, kamu bilang ketik izin Bu ke kamar mandi. Tak usah diucapkan tapi diketik di chat. Ya, biar Ibu tahu oh kosong berarti lagi ke kamar mandi. Oke, sekian untuk peraturan-peraturannya, dan semua suara dimutkan, dinonaktifkan, biar hanya suara Ibu yang terdengar. Ya, paham semua ya? Tidak ada satu suara pun dari peserta, hanya suara Ibu saja supaya kawannya tidak bising. Supaya tidak bising. Oke, nah, beberapa minggu yang lalu, ya bulan lalu, kita sudah sosialisasi apa itu AKM ya. Nah, asesmen kompetensi minimum. Benar nggak itu? AKM. Ya, apa itu AKM? Masih ingat? Ya, disegarkan lagi. AKM itu apa, harusnya sudah paham. Ya. Nah, kemudian hari ini Ibu akan nge-share contoh-contoh soal lanjutan yang minggu kemarin sudah Ibu letakkan di contoh-contoh soal ini sudah Ibu masukkan di dalam classroom. Benar ya? Dan mungkin sudah dibaca juga. Harusnya sudah, karena kalian memang Ibu minta untuk membacanya. Nah, hari ini Ibu hanya menjelaskan kembali contoh-contoh soal ini yang minggu kemarin belum sempat dijelaskan. Ya, karena minggu kemarin waktunya terbatas, kita baru pengenalan AKM dan baru 1 atau 2 soal kalau nggak salah, tapi sudah habis waktunya. Nah, minggu ini kita membahas soal AKM yang belum sempat kita bahas minggu lalu, tetapi sudah Ibu share sebagai bahan bacaan kamu dulu. Ya kan? AKM ini, ya, sebelum mulai kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim untuk yang beragama lain sesuai kepercayaannya masing-masing. AKM ini sendiri sebenarnya sudah mulai disosialisasikan tahun ini untuk dilaksanakan tahun depan ya Nak, untuk dilaksanakan tahun depan. Soal-soalnya ada yang berbentuk numerasi dan ada berbentuk literasi teks seperti ini ya. Nah, soal yang Ibu akan paparkan ini adalah yang bentuk literasi, teks fiksi, dan informasi karena Ibu guru bahasa Indonesia. Minggu depan seharusnya kamu akan belajar
numerasi dengan guru-guru matematika dan juga IPA, ya. Nah, 2 minggu kebetulan jadwal hari ini kena lagi bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Minggu depan dapat yang numerasi. Nah, untuk bahasa Indonesia itu kita mempelajari mengenai literasi teks fiksi dan informasi. Ibu tanya dulu satu orang nih, ya, karena Ibu curiga juga ini ada yang nggak tahu. Sekali lagi Ibu bilang, video wajah kamu tampilkan. Video wajah semua ditampilkan. Tidak ada yang dinonaktifkan. Oke? Ini masih ada yang dinonaktifkan ini. Video wajah ditampilkan. Oke? Nah, lanjut. Ibu pengen satu orang, Andini. Ya, Andini. Jadi kalau Ibu panggil, dia tak ada, berarti dia tak di tempat ini. Andini, ada Andini? Ada, Bu. Oke. Andini, yang kamu ketahui tentang fiksi itu apa? Fiksi itu apa kira-kira menurut kamu? Di sini ada kata-kata teks fiksi. Nah, Ibu mau tahu pengetahuan kamu tentang fiksi itu apa sih? Nah, coba kamu jawab. Sebelum kita memulai nanti, biar paham ini, apa bedanya fiksi ini dengan yang informasi ini? Gitu. Apa yang membedakan? Biar paham dulu itu. Ayo, Andini tahu? Latar cerita dari imajinasi, Bu. Iya, betul. Fiksi itu adalah cerita-cerita yang berbentuk imajinasi, hasil karang-mengarang, namanya juga mengarang ya, berarti tidak asli, tidak fakta, tidak sesuai kenyataan. Kamu buat cerpen, kamu buat puisi, semuanya kamu karang. Tidak sesuai dengan kenyataan, hanya sesuai dengan isi perasaan saja. Nah, itulah dia teks fiksi. Beda dengan informasi. Kalau dia informasi, berarti memang harus akurat. Harus sesuai kenyataan atau sesuai dengan kebenaran yang ada. Nah, itu bedanya. Jadi kita akan membahas nanti fiksi dulu. Setelah yang fiksi, baru kita membahas yang berupa informasi. Oke, kita lanjutkan. Pertama yaitu, oke, semua bisa melihat tulisan literasi teks fiksi ini? Bisa? Coba satu atau dua orang menjawab pertanyaan Ibu. Bisa, Bu. Oke. Nah, literasi teks fiksi. Literasi teks fiksi yang akan soal yang akan kita bahas kali ini, yaitu mengenai literasi teks fiksi, apa itu, tentang apa itu, yaitu tentang menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh. Menyimpulkan perasaan dan sifat tokoh. Artinya terbayang di dalam diri kita bahwa ini kita sedang menyimpulkan teks fiksi berupa cerita ataupun berupa puisi. Itu terbayang oleh kita teksnya. Serta elemen intrinsik. Apa itu intrinsik? Unsur-unsur yang berasal dari dalam atau yang wajib ada. Unsur yang wajib ada. Harus ada, itu intrinsik. Lawan dari intrinsik adalah ekstrinsik. Ekstrinsik adalah yang tidak wajib ada. Ya, kamu manusia wajib punya mata, wajib ya kan? Ah, kamu manusia tidak wajib mempunyai mobil, betul tak? Nah, itulah maksudnya di dalam intrinsik dan ekstrinsik ini. Sama cerpen. Cerpen itu wajib memiliki tokoh di dalam ceritanya. Artinya itu unsur intrinsik. Cerpen itu tidak wajib menerangkan si tokoh beragama apa. Si tokoh miskin atau kaya. Tidak wajib. Itu namanya ekstrinsik. Unsur yang tidak wajib. Oke, paham perbedaannya? Elemen intrinsik lain seperti latar cerita, kejadian-kejadian dalam cerita, berdasarkan informasi rinci di dalam teks sastra yang terus meningkat sesuai dengan jenjangnya. Oke, kalau masih belum paham maksudnya ini, kita masuk
ke soalnya saja langsung ya, biar lebih paham. Ya, yang kali ini adalah bentuk uraian ya, contoh soal bentuk uraian. Bentuknya uraian, kalau kamu selama ini uraian tahu, paham ya, bentuk uraian itu pertanyaan, tidak ada pilihan ganda. Ya, uraian adalah pertanyaan tidak ada pilihan ganda. Kamu menjawab dengan bentuk tertulis. Oke? Judulnya adalah Perempuan-Perempuan Perkasa. Mari kita baca dalam hati, semua. Semua membaca dalam hati. Nampak puisinya ya? Nampak? Kalau nggak nampak bilang. Dalam hati, dan jawab pertanyaan yang ada di sini. Silakan, ini Ibu besarkan. Oke, Ibu besarkan. Sudah nampak semua. Oke, baca puisi ini dengan baik. Pahami maksudnya. Lalu jawab pertanyaan ini. Siapakah perempuan-perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang pada puisi tersebut? Silakan kamu baca terlebih dahulu. Ibu kasih waktu 5 menit. Nanti Ibu acak ya, Ibu acak siapa yang akan menjawab. Nah, kalau jawab mood-nya dihilangkan ya. Di unmute-kan. Suaranya diaktifkan. Jessica ada, Jessica? Sekali lagi ya, Jessica ada? Iya, 7.30, 8.30. Jessica ada, nggak ada? Oke, ini jadi pertanyaan buat Ibu ini. Revino ada? Makanya videonya diaktifkan. Ini nanti Ibu, ini kan ini, tanya ini, kenapa nggak bisa nggak ada dia di tempat ini? Revino ada? Ada, Bu. Nah, Revino. Coba kamu jawab dulu. Siapa perempuan perkasa yang dimaksud oleh pengarang pada puisi tersebut? Perempuan yang berdagang. Ya, kamu udah jawabannya harusnya. Oke, nah kita baca dulu. Perempuan-perempuan yang membawa bakul, dinonaktifkan lagi suaranya, nak. Perempuan-perempuan yang membawa bakul di pagi buta. Bakul tuh tahu? Tempat untuk meletakkan sesuatu tuh.
yang biasa dibawa oleh orang-orang di desa. Dari manakah mereka? Ke stasiun kereta mereka datang. Dari bukit-bukit desa sebelum peluit kereta pagi terjaga. Kereta itu kereta api ya. Sebelum hari bermula dengan pesta kerja. Perempuan-perempuan yang membawa bakul dalam kereta. Kemanakah mereka? Di atas roda-roda baja mereka berkendara. Mereka berlomba dengan surya menuju gerbang kota. Merebut hidup di pasar-pasar kota. Perempuan-perempuan perkasa yang membawa bakul di pagi buta. Siapakah mereka? Mereka ialah ibu-ibu berhati baja, perempuan-perempuan perkasa, akar-akar yang melata dari tanah perbukitan turun ke kota. Mereka cinta kasih yang bergerak menghidupi desa demi desa. Nah, di dalam jawaban, ya, mungkin kamu sudah lihat tadi jawabannya. Ya, jawabannya adalah perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota. Ya betul. Kalau kamu hanya mengatakan perempuan-perempuan desa, salah, ya. Kenapa? Tidak lengkap, perempuan desa kan banyak, ya kan? Banyak sekali perempuan desa. Tidak sesuai dengan puisi ini. Lebih rinci lagi, harus lebih rinci. Yaitu yang berdagang, hanya yang berdagang saja. Jangan-jangan dia berdagangnya cuma di desa itu, ya kan? Nah, artinya belum tepat. Nah, kalau kita jawab perempuan-perempuan desa yang berdagang di kota, lebih lengkap nggak? Betul, lebih lengkap. Nah, inilah jawaban yang paling lengkap. Jadi kalau menjawab soal uraian harus yang paling lengkap. Ini adalah contoh soal AKM, salah satu contoh soal AKM. Kalau yang seperti ini Ibu rasa kamu sudah paham. Kamu sudah sering melihat soal-soal uraian ya. Oke. Nah, lanjut kita kepada soal yang berbentuk pilihan ganda kompleks. Pilihan ganda kompleks ini bentuknya macam-macam. Bukan pilihan ganda biasa ya, beda. Beda pilihan ganda biasa, beda pilihan ganda kompleks. Tolong nanti setiap Ibu menjelaskan ini, kamu semuanya mendengarkan dengan baik. Jadi nanti Ibu tanya, kamu tahu. Oke? Bu, ya Bu, ya Bu. Pilihan ganda kompleks. Contohnya tadi puisinya sama, lalu ada pertanyaan. Ya, kemanakah tujuan perempuan yang turun dari bukit-bukit desa itu? Di sini ada A, B, C, dan D. Katanya kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Oke? Nah, kalau begini, inilah yang dikatakan pilihan ganda kompleks. Kalau pilihan ganda biasa, kamu hanya disuruh memilih satu jawaban saja. Tapi kalau di sini kompleks, dia memiliki keunikan. Ya. Perintahnya apa? Yaitu kamu dapat memilih lebih dari satu jawaban. Pilihlah lebih dari satu jawaban. Apakah dia ke stasiun kereta? Apakah dia ke gerbang desa juga? Apakah dia ke kaki bukit juga? Apakah dia ke pasar-pasar kota juga? Boleh lebih dari satu jawaban nih. Boleh dua. Boleh A dan B, boleh A dan C, boleh A, B, C, boleh semuanya juga. Oke. Nah, Ibu tanya sama satu orang, ya. Siapa Bagas? Bagas ada nggak orangnya ini? Bagas ada nggak? Ada, Bu. Ada. Bagas, kira-kira jawabannya apa ya? A dan D, Bu. A dan D. Dia ke stasiun kereta dan dia ke pasar-pasar kota, gitu ya. Oke, kita lihat jawabannya. Apakah sudah sesuai? Ke stasiun kereta ya, ke kaki bukit juga. Ya, kurang. Berarti kurang. Ya, Bagas. Ke pasar-pasar kota juga. Tadi hanya 2. Ya, padahal 3. Oke. Nah, nggak apa-apa. Kita ini latihan aja dulu. Oke, lanjut kita ke soal berikutnya. Ini juga pilihan ganda kompleks, tapi beda loh, Nak. Beda. Ya. Nanti kamu akan melihat pertanyaannya seperti ini. Nah, ini pertanyaannya. Bandingkan sikap tokoh aku dan ayah. Bandingkan. Disuruh
bandingkan terhadap situasi yang ada pada cerita itu. Bandingkan sikap tokoh aku dan ayah terhadap situasi yang ada pada cerita tersebut. Oke? Apakah sikap peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka itu hanya tokoh aku yang memiliki sikap itu? Apakah ayah saja atau aku dan ayah? Nah, itu nanti. Sekarang silahkan kamu baca terlebih dahulu teksnya. Oke, baca dalam hati, cepat bacanya. Ya, jangan lama-lama. Jangan tuh. Oke, bisa dilihat ya. Oke, silahkan dibaca dalam hati selama 3 menit. Oke. Oke, dengarkan lagi untuk yang belum absen. Untuk yang belum absen, silakan absen ada di chat. Link absen ada di chat. Oke. Nah, suara semua dimutkan biar kita baca dengan tenang. Silakan yang baru masuk, Excel yang baru masuk, baca teks Ya, Bu. ini ya. Baca teks ini dan mutkan suaranya. Dinonaktifkan. Oke, baca teks ini. Oke, Jessica tadi mau nanya ya? Jessica kenapa? Baru muncul? Atau nggak bisa ngidupin suara kamu ya? Rusak, Bu, HP-nya. Oke, kamu chat aja ya. Kalau ada apa-apa di chat aja. Di chat ini... Oke, kita stop membaca supaya cepat waktunya. Nah, pertanyaannya, siapa saja yang peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka? Ibu tanya, kepada apa ini? Fabio Sagala. Yang peduli terhadap lingkungan itu aku, ayah, atau aku dan ayah? Aku dan ayah, Bu. Oke, kita simpan jawabannya aku dan ayah. Ini ya. Oke. Terus ya. Memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Kenia, memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi. Siapa yang memiliki ide? Aku, ayah, atau aku dan ayah? Ayah, oke. Nur Lailatul.
Mengajak orang-orang di sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan. Siapa yang memilih yang melakukan itu? Aku, ayah, atau tokoh aku dan ayah? Ah? Aku. Oke. Kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon. Kecewa karena para tetangga enggan diajak menanam pohon. Aku, ayah, atau aku dan ayah? Oke, Leo. Aku, Bu. Oke. Aku. Oke. Optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Yopan. Optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau. Aku, ayah, atau aku dan ayah? Yopan mana Yopan? Aku, Bu. Aku, Bu. Aku. Oke. Yopan, kenapa videonya nggak ini nih, nggak muncul? Oke. Nah, Bismillah. HP rusak. Nah, kali ininya. Ngelek, Bu, ngelek. Wifi tinggal sedikit, Bu. Paket habis. Mana ada wifi itu sedikit. Aneh juga. Oke. Ngelek, Bu, ngelek. Udah. Peduli terhadap lingkungan di tempat tinggal mereka, jawabannya aku dan ayah. Memiliki ide untuk mengatasi masalah yang dihadapi, ayah. Mengajak orang-orang sekitar untuk melakukan gerakan perbaikan, aku. Kecewa pada para tetangga akan diajak menanam pohon, aku. Optimis bahwa Pandora akan menjadi solusi kurangnya air di musim kemarau, ayah. Oke, benar semua ya jawabannya. Oke, nah ini adalah contoh soal pilihan ganda kompleks tadi yang Ibu bilang. Ya, kalau pilihan ganda kompleks yang tadi bentuknya beda kan dengan yang ini? Ya. Nah, inilah dia contohnya. Pilihan ganda kompleks itu bisa macam-macam. Oke, masuk kita kepada literasi teks informasi. Namanya juga sudah informasi, berarti berupa fakta. Oke, masuk langsung aja ke teksnya. Oke, silahkan kita baca ini. Nanti ada yang kedua, ini ada 2 lembar, ya. Jadi yang lembar pertama dulu Ibu kasih waktu 2 menit, nanti 2 menit lagi untuk lembar yang kedua. Oke, silahkan baca dalam hati semuanya.
Cecil, nampak nggak pertanyaannya? Nampak. Oke. Kondisi sosial budaya digambarkan. Kondisi sosial budaya yang digambarkan dalam teks itu apakah A. Kemampuan Katrina Johnson untuk mendobrak batasan atas perlakuan ras yang tidak adil. B. Kerumitan hidup Katrina Johnson membuatnya lebih kuat mentalnya. C. Pengalaman Katrina Johnson dalam kehidupan pribadi yang banyak. Atau D. Penggambaran kemampuan Katrina Johnson dalam perkembangan NASA. Cecil, apa jawabannya kira-kira? Bu. Oke. Ya, ini bisa kalian lihat kan? Ini kan dari jawabannya. Nah, oke, sampai di sini kalian sudah paham betul-betul soal AKM ya. Oke, ini yang pilihan ganda biasa yang informasi ini. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak kira-kira sebelum kita mengakhiri diskusi kita hari ini tentang sosialisasi? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Tidak ada, biar cepat-cepat selesai ya kan? Ya. Iya. Nah, jangan lupa sebelum kalian keluar dari grup ini, dari Zoom ini, silakan kalian isi absen. Absen linknya sudah Ibu share di chat ya, di chat. Oke? Sambil mengisi absensi, sambil keluar satu persatu. Sekian dan terima kasih. Mungkin sampai di sini pembahasan kita mengenai soal AKM hari ini. Ya, tidak banyak dulu karena waktu kita terbatas. Silahkan keluar dari Zoom. Untuk yang Bu. Apa, Nak? Bu, chatnya di mana, Bu? Di tele ya, Bu? Assalamualaikum. Nah, ini udah Ibu kirim lagi. Ibu kirim lagi tuh. Oke. Nampak nggak? Bu. Nampak kan? Nampak, Bu, nampak. Oke. Terima kasih, Bu. Dibaca dulu ya, Bu. Ya, yang udah keluar, yang udah absen udah keluar.